Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kolaps bersama Aisyah Cinta Muhammad. Hmm. Jadi Aisyah Cinta gimana? Aisyah Cinta Muhammad ini dia tuh anak saya yang kedua. Kemudian idenya tuh banyak. Kemudian pada school from home ini kan banyak kegiatan di rumah ya. Eh, jadi kegiatan di setelah kegiatan pembelajaran di pagi hari biasanya dia ada off di rumah, kemudian jadi kita diskusi bagaimana kira-kira Aisyah mau buat apa nih proyeknya. Jadi dia bikin satu tempat, nanti ada di mungkin ada di video, ada di eh, template bukunya itu ada kursi, kemudian yang dijadikan tempat untuk merenung ceritanya. Sebenarnya itu khusus untuk belajar sih, untuk dia belajar. Kemudian kalau karena misalkan habis belajar online itu kemudian kosong, sehingga dia bisa buat nulis-nulis, bikin project. Nah, saya sendiri AB-nya jadi capek gitu ya. Jadi mau bikin project apa, disusun ada beberapa, ada tempat tas dia suka desain, dia suka banget coret-coret. Kemudian ada beberapa eh, project sih, contohnya desain tas, kemudian desain tempat pensil, tempat sampah dan sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk karena desain di tas itu memang fisik tas, kita akan buat fisik tas, kemudian desain tempat sampah kita bikin desain tempat sampah gitu, pensil dan sebagainya. Kemudian kita list tuh dari beberapa ide project yang Aisyah buat. Akhirnya kita memutuskan buat oke, kita coba bikin coloring books deh. Coloring books itu teman-teman tahu ya, yang ada siluet gambar, ada gambar, kemudian digambar yang biasa buat anak-anak kecil untuk gambar. Kemudian akhirnya kita collapse supaya teman-teman tahu progres panjangnya seperti apa kita buat coloring books. Nah, akhirnya awalnya adalah kita membuat bagaimana ide kita diskusi bareng sama Rangga dan Aisyah bagaimana membuat ide menjadi kenyataan. Ya, ini nih yang akhirnya saya akan buat eh, satu paket sama coloring booknya Aisyah. Bagaimana kami berdiskusi untuk membuat ide, membuat satu produk dari sebuah ide menjadi kenyataan. Dan ini juga saya jelaskan sih kepada Aisyah sama Rangga itu lagi mau bikin project games Android. Kita lagi coba bikin game Android, belajar bersama-sama. Tutorialnya yang ada kita cari-cari di YouTube dan sebagainya. Dia akan bikin Android games yang kira-kira profit ad mob-nya lumayan besar. Nah, nanti kita tunggu projectnya ya untuk si Rangga. Nah, ini untuk Aisyah dulu collapse-nya, yaitu diskusinya bagaimana membuat ide menjadi kenyataan yang saya jabarkan melalui slide ini. Jadi Aisyah itu cerita membuat ide menjadi kenyataan itu ada beberapa bahasan ya. Ini baru 4, sebenarnya ada banyak bahasannya. Jadi yang saya sampaikan mungkin baru 4. Nanti akan ada video-video selanjutnya, yaitu diantaranya menetapkan tujuan is all about how to manage your money. Nanti saya cerita kenapa Aisyah akhirnya memilih coloring books, kenapa Rangga akhirnya milih projectnya Google Ads Mob untuk di Android App Store. Kemudian pola pikir, mindset, ada mencari ide, ini yang penting nih. Aisyah kadang sampai jam 9 malam dia masih searching di Google, di YouTube, di Google Search dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita akhirnya memutuskan memilih untuk bisa mengeksekusi ide tersebut supaya menjadi kenyataan. Oke, nih yang pertama nih, bahasan pertama bagaimana menetapkan tujuan. Return on investment is all about how to manage your money. Jadi projectnya Aisyah ini bukan project, duitnya itu bukan dari saya. Jadi Aisyah itu punya tabungan 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, dari Idul Fitri. Jadi dari Lebaran tuh dia nabung dan nggak dipakai buat beli uh, mainan. Jadi apa namanya, dipakai buat disimpan. Jadi lumayan tuh ternyata, lumayan banget. Dari uang tersebut itu kekumpul lah, masih ada. Akhirnya dengan uang tersebut kita coba bedah kira-kira apa yang bisa dibuat dari ide-idenya yang ada itu.
Jadi pembahasan pertama sih tentang bagaimana it's all about Aisyah manage uangnya, itu yang saya jelaskan kepada dia. Terus kemudian saya jelaskan berapa anggarannya, karena kan saya harus tahu ya berapa anggarannya yang tersedia, kemudian nanti di Aisyah punya berapa, dan dari ide yang banyak itu buat tas gitu ya, sama buat tempat sampah, buat pensel, dengan budget yang tabungannya punya anak-anak itu nggak banyak jadinya gitu, dan butuh uang banyak sebenarnya untuk bisa produksi massal seperti itu gitu. Bingung juga habisnya gitu. Karena apa? Karena gitu kan, supaya nilainya kecil ya harga tasnya itu kan mesti diproduksi massal gitu. Jadi abinya yang pusing nih, harus seperti apa gitu ya bikin produksinya. Works. Jadi saya tanya anggarannya berapa, cuma dari ngelihat dari sisi anggaran ya nggak banyak sih duit yang dia punya. Sudah kita coba bikin coloring books, kita juga coba lihat-lihat tampilan di website apa aja yang kira-kira bisa kita beli juga atau kita bisa buat juga. Kita pilih-pilih lah supaya duitnya cukup, itu intinya sih sebenarnya. Jadi inti yang pertama adalah berapa anggaran yang tersedia, yaitu berapa anggarannya Aisyah, kemudian kita bedah dengan anggaran yang cukup ini. Kita bisa produksi sebenarnya nggak banyak, maksudnya bisa diolah, kemudian harga jualnya juga menjadi lebih murah nanti, dan lebih enak jualnya eh, dengan untuk orang tua, ke orang tua atau ke anaknya, karena yang pasti beli kan orang tua nih. Eh, jadi lihat dulu keuangannya Aisyah, kemudian nanti kita akan pikirkan berapa harga yang dijual, berapa target kita. Jadi memang Aisyah tuh pengen punya beli sesuatu nggak hanya buat saya aja buat neneknya. Jadi dan itu lumayan besar hadiahnya sebenarnya. Jadi dia sudah ngitung kalau misalkan dijual sekian, dia akan dapat sekian. Tapi saya bilang anggarannya dipakai duit Aisyah aja, jangan duit saya, karena nanti Aisyah yang dapat semua dan bisa dikelola oleh dia gitu. Jadi yang poin kedua ini sebenarnya topik pertama saya ketika berdiskusi dengan Aisyah. Kemudian terus topik yang kedua, yang ini nih, yang nomor satu ini, saya bilang kalau nanti laku, maksudnya kalau produksinya ada, kita mungkin butuh proses marketing dan sebagainya, dan nggak mungkin laku dalam menjadi kaya atau menjadi laku dalam semalam, nggak juga gitu. Nanti mungkin yang penting sih saya bilang yang penting ada value added tuh di produk yang kita jual. Ya seperti ini nih, coloring book saya menginspirasi buat orang tua semua untuk juga jangan takut untuk bisa uh, anak-anak mengeluarkan ide-idenya, kemudian kita bersama-sama untuk berjualan bersama, selling bersama, bagaimana nanti supaya nanti gedenya juga mereka punya pegangan bahwa mencari uang juga nggak mudah, kemudian bagaimana mereka bisa mencari celah pasar yang bisa masuk ke buat dijual terhadap produk yang ditawarkan. Itu sih intinya sih, sama-sama belajar nanti kita. Kemudian target konsumen kami sudah tetapkan dari budget yang ada, yaitu mungkin anak-anak antara TK, anak-anak SD. Tapi juga target konsumen itu target konsumen Aisyah. Kemudian saya memutuskan untuk collabs coloring books ini, karena kalau saya bilang coloring books hanya Aisyah saja, saya bikin produk coloring books punya Aisyah, itu kemungkinan pembelinya banyak sih, banyak, dan kalau di collab sama abinya bahkan lebih banyak lagi gitu. Jadi target konsumen Aisyah dan saya akhirnya kami tujukan kepada orang tua. Jadi value added yang kami berikan di dalam produk digital ini adalah nanti adalah keinginan orang tua juga untuk bisa membantu anaknya untuk bisa mengeluarkan idenya, kemudian how to sell it, bagaimana menjual, bagaimana mencari ide, dan bagaimana mengeksekusi idenya. Dan ini sudah ada beberapa produk yang saya keluarkan sendiri di salah satu platform marketplace di Indonesia, dan alhamdulillah laku. Dan akhirnya saya coba brainstorming ke anak saya untuk bisa jualan bareng-bareng. Jadi target konsumennya sudah
kami sudah tentukan bahwa orang tua yang mau mengajarkan anaknya berbisnis. Tuh target konsumennya. Anda orang tua seperti itu? Ayo beli. Gitu, penghasilannya ya produk ini nggak mahal sih, nggak mahal. Jadi memang saya pikir mungkin dari low income itu juga masih bisa beli. Saya pikir masih harus berani beli juga, kemudian harus berani eksekusi ide juga, dan jangan takut ya. Karena memang ditujukan untuk teman-teman gak hanya high income tapi juga low income. Siapa yang memasarkan produknya? Nanti kami berdua. Oke. Nah, ini apakah satu produk untuk menghasilkan targetnya atau banyak produk? Kami dari sekian banyak produk yang available ya coloring books ini, karena lebih mudah untuk dieksekusi, kemungkinan satu produk kalau berhasil, kita akan lanjut ke produk selanjutnya dengan penambahan value added selanjutnya. Jadi para orang tua yang mau mengajarkan berbisnis, beli buku ini karena value addednya lebih mahal dari harga buku tersebut. Oke, jadi siapa yang membuatnya? Kami berdua. Nanti ada project juga buat Rangga, akan dilakukan yang sama. Apakah hanya sekali project atau keberlanjutan project? Tadi udah dijawab ya. Lanjut. Nah, ini kemudian bahasan pertama. Jadi yang penting sih di pembahasan pertama adalah how to manage your money. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita supaya juga dengan nilai produksi yang ada bisa menghasilkan sesuatu hal yang bisa dijual dan malah return investmentnya lebih dari itu. Jadi lebih dari nilai produksinya. Jadi ada profitnya dan sebagainya. Dan itu yang harus kita manage dari awal. Jadi kalau misalkan duitnya sedikit, tetap bisa jualan, tapi bisa tetap nyari ide dan bagaimana supaya dengan duit segitu kita bisa menjual atau kita bisa mendapatkan profit yang lebih dari hasil, dari nilai produksi, dari harga produksi yang kita buat. Intinya sih itu, bagaimana harus manage your money. Jadi bagi ibu bapak atau yang low income dan sebagainya, keep searching the idea and then cari yang sesuai dengan realisasinya dan target market. Jangan lupa target konsumen itu penting. Produk ditambahkan the valuable juga nanti juga akan penting nilainya. Itu guys, bapak ibu sekalian, gitu. Nah, ini nanti pola pikir mindset bahasan kedua akan dibahas di vlog-vlog selanjutnya. Ditunggu saja dan jangan lupa beli. Kita akan tentukan tanggal penjualannya kapan dan ini juga akan diupdate. Nanti ada buku sih, sebenarnya kita akan terbitkan buku, tapi mungkin di tahap awal ini kita hanya fokus ke video, kemudian sama podcast sih. Podcast kita nanti akan coba masuk juga nanti barang video sama Aisyah, bagaimana kita berdiskusi mencari ide terkait dengan produk-produk nanti yang kita coba rilis ini. Oke? Ditunggu bahasan selanjutnya tentang pola pikir dan mindset bagi orang tua. Keep working. Terima kasih sudah menjaga anak-anaknya selama school from home. Appreciated buat para ibu, para bapak juga. Ketemu lagi di vlog keduanya di pola pikir mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.